Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di Jumat yang berkah ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang berturut-turut tersebut membuat kita semakin sadar betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baik kepada kita, sehingga tidak ada balasan yang patut diucapkan oleh seorang hamba adalah kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh aktivitas beliau adalah teladan yang baik yang patut untuk kita ikuti. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua umatnya yang tetap setia mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib selalu mengajak, berpesan, berwasiat tentang satu pesan yang menjadi salah satu di antara rukun khutbah, yaitu marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang menjadi rukun ini senantiasa diingatkan oleh khatib setiap Jumatnya, menunjukkan bahwa ketakwaan adalah bekal kita, adalah modal kita untuk hidup di dunia, terlebih lagi bekal untuk kehidupan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah pada kesempatan berbahagia ini adalah karakter kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah ayat Al-Quran yang cukup menggambarkan bagaimana karakter kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalah sekaligus sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin pemerintahan, pemimpin di dalam keagamaan, maupun pemimpin di dalam rumah tangga. Ayat tersebut
Allah firmankan dalam Quran surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini setidaknya mengungkap 4 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan risalah kepada umat manusia melalui sosok yang mulia yang juga seorang manusia sama sepertimu, bukan dari golongan jin ataupun malaikat yang sukar untuk dijangkau. Hal ini mengandung hikmah untuk memudahkan umat manusia di dalam meneladani sosok beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang sangat dekat dengan umatnya, memahami dan sanggup berkomunikasi secara baik dengan sasaran dakwahnya. Sebagaimana manusia lainnya, Rasulullah merasakan apa yang dirasakan makhluk fisik pada umumnya. Rasulullah merasakan lapar, haus, butuh istirahat, bisa terluka, kepanasan, kedinginan, dan lain sebagainya. Namun, justru dari sinilah umatnya bisa belajar keteladanan yang luar biasa tentang kesederhanaan, tentang kesabaran, tentang keikhlasan, keberanian, kejujuran, kedermawanan, dan sifat-sifat positif lainnya dalam wujud yang sangat nyata. Rasulullah tampil dalam wujud yang manusiawi, tapi sekaligus syarat akan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, Rasulullah memiliki empati yang amat tinggi terhadap penderitaan umatnya. Beliau memberi teladan kepemimpinan yang tidak memberatkan. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengaitkan kalimat azizun alaihi ma anittum dengan 2 hadis Rasulullah. Bu'ithu bil hanifiyatis samha. Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa agama yang lurus dan toleran. Dan hadis kedua, inna hadzal dina yusra. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Dengan bahasan ini, Rasulullah sama sekali tidak menghendaki adanya hal-hal yang menyulitkan bagi umatnya. Bahkan untuk urusan ibadah sekalipun. Sebagai contoh, tentang sholat tahajud yang Nabi laksanakan setiap malam secara istiqomah di masjid. Begitu tahu sahabat-sahabatnya berbondong-bondong meneladani rutinitas tersebut, Rasulullah beberapa hari kemudian tidak pergi ke masjid. Alasan beliau tidak ingin memberi kesan bahwa sholat tahajud wajib sehingga bakal memberatkan umatnya yang ada di kemudian hari. Rasulullah juga pernah menegur sahabatnya Mu'adz yang membaca bacaan terlalu panjang saat memimpin sholat berjamaah. Menurut Nabi, seorang imam harus mempertimbangkan makmumnya yang mungkin terdiri dari orang tua dan orang-orang yang mempunyai keperluan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Teladan ketiga, Nabi juga merupakan sosok yang sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan bagi umatnya. Ibnu Katsir saat menerangkan harisun alaikum menghubungkannya dengan hidayah dan kemaslahatan bagi umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Beliau mendorong adanya proses kesadaran ilahiyah di dalam setiap hembusan nafas manusia, juga tersingkirnya mudarat atau kerugian bukan hanya secara duniawi tetapi juga secara ukhrawi. Dan yang keempat, ayat tersebut menegaskan tentang sifat Nabi yang rauf, welas asih dan rahim, penyayang kepada umatnya. Kita tahu bahwa dua sifat itu adalah bagian dari 99 Asmaul Husna. Ini sekaligus menunjukkan keistimewaan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dilekatkan pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat atau kasih sayang tersebut mewujud dalam karakter kepemimpinan Rasulullah yang tidak kasar menghadapi masyarakat beliau. Beliau juga gemar memaafkan dan memohonkan ampun ketika umatnya berlaku salah dan khilaf, bersedia bermusyawarah dan bertawakal kala tekad sudah bulat, seperti yang dituturkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini sebagai teladan paling ideal bagi umat manusia. Keyakinan ini juga dibenarkan oleh ayat suci Al-Quran bahwa di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh, ada teladan yang baik. Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa besar kesadaran tentang hal itu tertanam kuat di dalam masing-masing diri kita, lalu mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di tempat ini mampu menyerap pelajaran dari watak kepemimpinan agung yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliaulah sosok yang paling pantas menjadi panutan ideal umat manusia di seluruh dunia, yang memiliki karakter kepemimpinan teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kemampuan untuk dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin terbaik,
yang nilai-nilai kepemimpinan tersebut mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pemimpin di pemerintahan, di lingkungan, sebagai pemimpin di sebuah jamaah, maupun pemimpin di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, maliku baru raufur rahim.